Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Inulandari, NIM 2018143461, kelas 4M dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah keterampilan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain dengan media bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Ada 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu menyimak. Keterampilan menyimak disebut juga keterampilan mendengar adalah kemampuan dalam memahami bahasa lisan yang sifatnya reseptif, sehingga menyimak bukanlah sekedar mendengar bunyi dari bahasa saja, namun sekaligus kemampuan dalam memahami makna dari bahasa tersebut. Selanjutnya, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan dalam mengutarakan sesuatu secara oral atau lisan. Pada keterampilan ini, seseorang diharapkan mampu mengucapkan bunyi dengan jelas, menggunakan tekanan, nada, dan intonasi yang jelas, menggunakan bentuk-bentuk dan urutan kata, dan lain sebagainya. Kemudian, keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan keterampilan reseptif bahasa dalam bentuk tulisan. Keterampilan ini bisa dikembangkan secara terpisah dari keterampilan mendengar dan juga berbicara, namun akan selalu terhubung dengan keterampilan menulis. Dan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan kemampuan yang sifatnya produktif dengan memakai tulisan. Menulis ini adalah keterampilan berbahasa yang cukup rumit, sebab bukan sekedar menyalin kata atau kalimat, tetapi juga menuang dan mengembangkan pikiran melalui tulisan yang terstruktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Kemudian, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Kemudian pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik dalam upaya untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.